Orang seperti ini dinaikkan derajatnya 900 derajat di sisi Allah SWT. Sampai apal itu dibaca tuh kitab. Dapatkah dia sifat sabar? Enggak dapat. Sebab sifat itu didapat dengan latihan. Diletakkannya bukunya di atas meja, dia mandi. Begitu dia keluar dari kamar mandi ada kucing. Naik ke atas mejanya itu disepaknya keramik kesayangannya tercampak pecah. Apa yang terjadi? Kitab sabar itu dilemparkannya ke kucing. Bisa mati. Selamat yang naik perahu itu. Wastawat alal judi, nyangkut di atas gunung judi. Sudah dapat di gunungnya. Dalam kitab Taurat disebut gunung Ararat. Dalam Quran gunung judi, namanya aja beda, gunungnya sama. Di Turki sudah dapat, perahunya pun sudah dapat. Nyangkut sana. Selesai banjir, Nabi Nuh nangis. Sebab ada perjanjian antara Allah dengan Nabi Nuh. Kalau banjir topan datang, keluarga Nabi Nuh akan diselamatkan oleh Allah SWT. Janji itu. Tiba-tiba udah jadi banjir sudah reda, satu anaknya hilang. Nabi Nuh doa, ya Rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, anakku kan keluargaku. Janjinya keluargaku gak mati, tapi anakku yang paling kusayangi malah mati. Kan dia keluargaku juga. Langsung ditegur Allah. Qala ya Nuh, kata Allah, hei Nabi Nuh alaihissalam, innahu laisa min ahlik. Anakmu itu memang anakmu, tapi bukan keluargamu. Dicoret dari keluarga Nabi. Innahu amalun ghairu salih. Betul anakmu beramal, tapi nggak soleh. Disuruh naik perahu, dia pakai akalnya, dia naik gunung. Nggak diterima amalnya karena melawan perintah Allah dan Rasul. Tidak soleh amalnya, dibuang. Dibuang dari keluarga Nabi. Sementara umat Nabi Nuh 76 orang itu dianggap keluarga. Kenapa? Karena taat sama Allah dan Rasul. Orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman bersaudara. Anak kandung pun kalau keluar dari agama ini nggak ada hubungan apa-apa lagi dengan kita. Murtad anak kita nggak ada hubungan lagi dengan kita. Begitu ditanam masuk kubur putus. Warisan pun nggak dapat. Di akhirat nggak jumpa lagi. Persaudaraan yang abadi dalam iman kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipersaudarakan Allah, orang beriman bersaudara. Berapa susahnya meyakinkan akhirat itu. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Allah, arini kaifa tuhyil mauta. Oh Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Nabi Ibrahim nanya sama Allah, kalau udah mati dihidupkan lagi di akhirat, macam mana caranya Allah menghidupkan lagi yang sudah mati? Allah bertanya, awalam tu'min, belum yakin kau? Kata Allah. Qalu bala, sudah. Qala bala, kata Nabi Ibrahim, aku sih sudah yakin. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi aku mau menenteramkan jiwaku supaya lebih yakin. Nah, Nabi Ibrahim mau meningkat sedikit dari yakin, ainul yakin, dilihat dengan mata. Kan di dunia masih bisa dilihat dengan mata di dunia. Kata Allah, khudh arba'atan minat thair, cari 4 ekor burung yang beda-beda jenisnya. Dulu payah cari burung, kalau sekarang mudah, pergi pasar burung beli dapat. Dulu mana ada orang jual burung? 7.000 tahun yang lalu mana ada orang jual burung? Mesti dicari, dipanjat gunung itu, diambil anak burung elang, diambil anak burung merpati, diambil anak burung gagak, diambil anak burung ayam-ayam. Kenapa anaknya diambil? Supaya bisa dijinakkan. Dijinakkan sampai dipanggil datang terbang. Thumma da'uhun,
Kemudian panggil dah. Itu pakai summa. Allah kalau pakai summa artinya lama. Waktunya lama. Kalau waktunya pendek Allah pakai fa. Atofnya itu kata sambungnya itu fa. Artinya kemudian. Summa juga kemudian. Bedanya summa dengan fa. Summa pakai waktu pendek. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah kalau ingin menciptakan sesuatu Allah tinggal perintah jadi. Serentak dengan perintah Allah jadi. Cepat dia. Tapi kalau lama pakai summa. Summastawa ilas sama'i wa hiya dukhan. Kemudian lama Allah memerintahkan langit. Ketika itu langit bentuknya masih bentuknya gas. Asap diputar miliaran tahun jadi benda yang sangat besar. Fafataknahuma pakai fa. Dalam 1 detik kami ledakkan benda besar itu, jadilah langit dan bumi berpisah. Nabi Ibrahim pakai summa di situ. Kalau udah dilatih, udah jinak, panggil itu burung-burung, datang semuanya. Masya Allah, pakai summa. Kata Allah setelah burung itu jadi, jinak dipanggil datang, fasurhum, sembelih itu burung. Surh artinya dicincang-cincang. Sembelih, lehernya diputus, kepalanya disisihkan, badannya dicincang-cincang, dicampur jadi satu. Dicampur jadi satu. Jadi 4 daging burung yang sudah dicincang dikumpul jadi satu, dikacau-kacau jadi satu. Nggak jelas lagi yang mana daging merpati, yang mana daging gagak, yang mana daging elang, udah jadi satu. Kepalanya disimpan, dibikinkan kantong, taruh di pinggang. Kemudian Allah pakai summa, antar ke 4 puncak gunung. Lama, cari gunung mana mudah. Mana ada gunung dekat-dekat. Antar puncak gunung sana, letakkan minhun najus'an. Satu puncak gunung, satu tumpuk, daging campur. Cari lagi gunung lain, satu tumpuk, di utara, selatan, barat, timur. 4 penjuru. Daging itu ditaruhkan di puncak gunung 4 penjuru. Kemudian Nabi Ibrahim duduk lagi di tengah, berdiri di tengah-tengah. Lama, summa du'uhum, lama setelah kamu bagi-bagi itu daging, panggil itu burung. Dipanggil. Berdatangan burung daging itu terbang-terbang depan Nabi Ibrahim. Cup. Yuk, cari kawannya. Kemudian turun dari gunung tuh 4 ekor burung. Dari sana turun ayam-ayam, dari sana turun burung gagak, dari sana turun elang, sana turun merpati. Lari-lari, sa'yan. Berlari-lari sampai depan Nabi Ibrahim tanpa kepala. Nabi Ibrahim ambil kepalanya, pasangkan kepalanya, lengket, cup, hidup. Sejak itu Nabi Ibrahim bertambah yakinnya menjadi ainul yakin dengan mata. Allah menghidupkan yang mati, yuhyi wa yumit. Tapi ketika Nabi Ibrahim dibakar sama Namrud, naik setingkat lagi yakinnya. Namrud memerintahkan rakyatnya menyediakan kayu bakar 1 orang 1 batang. Berapa juta orang rakyatnya itu di Irak itu. Semua suruh bawa kayu sebatang, tumpuk setinggi gunung, bakar apinya. 2 kilometer masih panas, gak ada yang berani dekat. Kemudian Namrud bilang, buang Nabi Ibrahim ke api itu, bakar dia. Kata jenderalnya nggak bisa, panas, 2 kilometer aja kita nggak berani dekat, saking panasnya. Akhirnya datang iblis, diketapel aja. Dari tiang rumah Namrud, diketapel lah Nabi Ibrahim rame-rame, terbang ke api itu, 2 kilometer kurang lebih. Saat Nabi Ibrahim terbang ke api itu, malaikat Jibril datang. Sahabat Nabi Ibrahim yang sering antar wahyu. Apa kata malaikat Jibril? Ibrahim alaihissalam, saya mau menyelamatkan kamu dari api itu. Ntar lagi kau tercampak ke api itu. Mau nggak? Saya tolong. Itu malaikat Jibril syadidul quwa kata Allah. Bersangatan kuatnya itu. Dibukanya sayapnya satu tertutup langit dari barat sampai ke timur. 600 sayap malaikat Jibril dalam tafsir Ibnu Katsir. Kata malaikat Jibril, saya tolong, mau? Nabi Ibrahim tanya, kamu menolong saya atas perintah Allah atau atas kemauanmu?
Malaikat Jibril bilang atas kemauan saya, kan kita bersahabat. Kalau dari kau nggak usah minggir kau, nggak usah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menolongku. Kau pinggir aja. Berapa detik aja. Jatuh ke api itu Allah firmankan di Quran. Wa qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, sejuklah kau. Selamatkan Nabi Ibrahim. Kata ahli tafsir kalau perintah itu berhenti separuh, wa qulna ya nar kuni bardan. Hei api, kata Allah, dinginlah kamu, sampai situ aja. Niscaya Nabi Ibrahim mati beku dalam api. Sambung ayatnya, wasalaman ala Ibrahim, dingin yang membuat selamat Nabi Ibrahim. Begitu masuk ke api, Nabi Ibrahim rasa sejuk saja. Tapi dalam waktu yang sama rantai-rantai yang mengikat tubuhnya cair semua jadi api, jadi air. Saking panasnya api itu, semua rantai yang mengikat cair, bebas dari ikatan. Tapi baju, jenggot, pakaian, selembar pun tidak ada yang terbakar. Allah kuasa. Fa'al lima yurid. Allah kuasa melakukan dua kejadian yang berbeda di tempat yang sama. Api membakar rantai-rantai yang mengikat Nabi Ibrahim, tapi api yang sama sejuk dirasa oleh tubuh dan pakaian Nabi Ibrahim. 40 hari di situ. Keluar Nabi Ibrahim setelah padam api, selamat, nggak ada yang terbakar, cuman rantai yang mengikat tubuhnya yang terbakar. Keluar dari api itu Nabi Ibrahim sampai kepada tahap hakul yakin. Yakin kepada Allah dengan hakul yakin. Nabi Ibrahim aja mau yakin dengan akhirat, dengan hakul yakin, ditarbiyah, dididik oleh Allah SWT. Apalagi model kita ini. Duduk-duduk di rumah main-main sama bini, geliti-geliti sama bini, mau dapat hakul yakin. Nggak bisa. Nggak bisa. Mesti susah payah di jalan Allah, baru Allah datangkan keyakinan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersusah payah di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. 2 kali pastinya itu. La-nya pasti, taukid. En-nya pasti. La pasti. Nahdiyannahum. Pasti kami Allah akan menunjukkan, memberi hidayah, memberi petunjuk kepada mereka dengan pasti. 2 kali pastinya itu. Subulana, banyak jalan-jalan menuju kami. Dan bersumpah Allah di ujung ayat, wa innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah pasti bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Nggak bisa duduk-duduk menghayal-menghayal, baca-baca buku gitu terus jadi yakin. Mana bisa. Hari ini orang pikir kalau udah ngaji, datang guru ceramah, dengar tiap hari ceramah guru, terus dapat sifat-sifat itu. Sifat itu didapat dengan latihan, bukan dengan mengaji. Dibacakan kitab, belinya kitab, judulnya kitab sabar. Dibacanya, sabar itu siapa yang sabar ketika datang musibah bencana kepadanya, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dinaikkan derajatnya 300 derajat di sisi Allah. Siapa yang sabar dalam beramal soleh, dingin-dingin tetap berwudu, ngantuk-ngantuk tetap baca Quran, orang ini dinaikkan 600 derajat di sisi Allah SWT pangkatnya. Barang siapa yang sabar menahan diri, tidak ikut melakukan kemaksiatan, sekampung udah berzina semua, dia sendiri bertahan nggak mau berzina. Sekampung udah berjoget semua pakai organ tunggal, dia sendiri bertahan tidak berjoget. Orang seperti ini dinaikkan derajatnya 900 derajat di sisi Allah SWT. Sampai hafal itu dibaca tuh kitab. Dapatkah dia sifat sabar? Enggak dapat. Sebab sifat itu didapat dengan latihan. Diletakkannya bukunya di atas meja, dia mandi. Begitu dia keluar dari kamar mandi ada kucing. Naik ke atas mejanya itu, disepaknya keramik kesayangannya tercampak pecah. Apa yang terjadi? Kitab sabar itu dilemparkannya ke kucing.